محبتكم أموت وأحشر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat di rumah Bapak Sukadi. Semoga kumpulnya kita semua menjadi sebab turunnya maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, turunnya nikmat dan berbagai keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dan sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, kolega dan para sahabatnya dan umatnya. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang muraqabah. Muraqabah ba'da dzikri fi hadhihi tariqati syattariyah. Muraqabah setelah zikir dalam ini tariqah syattariyah. Asyarakallahu qulubana wa qulubahum bi anwaril yaqin wa salika bina wa bikum masalikal muqarrabin. Iklam, ketahuilah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kana ayyarahu nas minka fala taf'alu idza khawalta. Rawahu Ibnu Asakir min tariqi Nadrah bin Abi Sa'id. Maka apa-apa yang kamu tidak sukai, apa-apa yang kuriha tidak disukai, ayyarahun nas, melihat pada apa yang tidak disukai manusia, minka daripadamu, fala taf'alhu idza khawilta, maka jangan kerjakan kamu tatkala kamu sepi atau sendirian. Riwayat hadis Ibnu Asakir dengan sanad jalan Nadrah bin Abi Sa'id. Di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu bermuraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu adalah sinonim daripada maqamul ihsan atau kata ihsan, yaitu selalu merasa melihat Allah ka'annaka ta'budullah, seakan-akan melihat Allah. Fa illam tarau, kalau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Innallaha 'alaikum raqibah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala kepada kalian itu memintai atau meneliti, mengawasi. Dengan muraqabah kita akan menjadi sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan oleh Imam Ibnu Asakir, apa-apa yang kamu tidak disukai, berarti ini adalah hal aib atau kekurangan. Apabila diketahui manusia, maka jangan kerjakan kamu tekan kamu itu sendirian. Karena kalau kita tidak sadar kepada Allah, kita hanya merasa malu kepada manusia, tapi tidak merasa malu kepada Allah. Apabila kita bersama dengan manusia, seakan-akan kita sebagai orang soleh. Tetapi apabila kita sendirian, yang melihat hanya Allah, kadang-kadang menjadi orang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengawasi kita, mengintai kita.
dimanapun kita itu berada, baik bersama dengan makhluk ataupun sendirian. Akan tetapi ahlur riya, orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, tindakannya, ucapannya, perbuatannya selalu didasarkan pada keinginan untuk dilihat dan mendapatkan penilaian daripada manusia, mendapatkan pujian daripada manusia. Dan itulah mereka tidak sadar bahwa yang melihat dirinya, yang melihat isi hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam thariqah Syathariyah dituntut bagaimana kita harus bisa muraqabah. Oleh karena itu, di dalam ajaran Syathariyah, di dalam ajaran thariqah kita, thariqah Qadiriyah wa Syathariyah, setelah kita melaksanakan zikir lisan, zikir jali, kita melaksanakan zikir khafi atau zikir hati, kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir khafi yang lain, zikir-zikir samar yang lain. Ada zikirnya darah, ada zikirnya kulit, ada zikirnya daging, ada zikirnya seluruh anggota tubuh, ada zikirnya nafas, ada zikirnya titik syahwatain, terus ada zikirnya ruh, ada zikirnya sirri, dan seterusnya. Setelah kita berzikir dengan lafaz atau makna, di dalam ajaran Syathariyah kita menang, diam, tidak menyebut sesuatu, tidak menggunakan lafaz atau makna, tapi cuma kita merasakan dengan merem. Kita harus merasakan dengan rasa bahwa sesungguhnya kita dilihat, diawasi oleh Allah. Bahkan kalau perlu kita merasa melihat Dia. Inilah muraqabah. Apabila muraqabah dilatih, terus dilatih, maka fa insyaallah Allah Ta'ala akan membuka rohani kita, sehingga rohani kita selalu bermuraqabah kepada Allah. Dan muraqabah itu pun dikatakan sebagai orang yang sadar. Orang yang bisa muraqabah itu dikatakan orang yang sadar kepada Allah. Sehingga buah daripada muraqabah adalah al-haya'u billah, merasa malu kepada Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Yang dimaksud di sini malu, para saudaraku, adalah orang-orang yang malu kepada Allah. Apabila malu kepada Allah, dimanapun saja, meskipun kita berada di lubang semut sekalipun atau berada di pusat bumi sekalipun, tetap Allah melihat kita, tetap Allah mengintai kita, tetap Allah mengawasi kita. Zahir batin kita tetap diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dengan perasaan malu tersebut timbul kesadaran diri yang timbul dari dalam diri kita, tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak ingin durhaka kepada Allah, tidak ingin su'ul adab kepada Allah, karena sadar kepada Allah. Apabila tidak sampai kepada maqam muraqabah, apabila dia sendirian, tidak bersama dengan seseorang pun, mereka tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Perasaan melihat Allah atau dilihat Allah hilang dari dalam rohaninya, sehingga tidak malu lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak sampai kepada maqam muraqabah ini sangat butuh namanya mau'izah ataupun pengajian.
sangat butuh peringatan agar diri mereka tidak terjerembab kepada perbuatan nista atau dosa. Akan tetapi wong namanya pengajian, wong namanya mau'izah, dari luar mau masuk ke dalam rohaninya, hal itu pun dipaksakan, diulang-ulang, dimasukkan keluar terus sampai meresap. Akan tetapi para ahli thariqah, kesadaran timbul daripada rohaninya, kesadaran timbul daripada dirinya sendiri, sehingga apa yang dia ketahui tentang perbuatan dosa, perbuatan haram, dia pasti menjauhinya karena malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia, bukan malu karena takut maksiatnya, aibnya diketahui orang lain, tidak. Malunya karena Allah. Dimanapun saja dia malu bersama dengan Allah, malu karena dilihat oleh Allah, sehingga otomatis sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji terpatri dalam jiwanya, sehingga otomatis orang yang bersangkutan persis apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW, man ya'mal bi'ilmihi allallahu ilma ma lam ya'mal. Barang siapa yang mengerjakan ilmu yang diketahuinya, maka Allah Ta'ala akan menuangkan, mengejarkannya kepada dia ilmu yang tidak diketahuinya. Otomatis orang tersebut akan memperoleh ilmu ladunniyan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis orang tersebut mendapatkan pengetahuan wahdatul rabbaniyah, merupakan anugerah paparing, kata orang Madura, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui proses baca kitab, baca ini, mendengarkan ini, mengajar, tidak, memang pengetahuannya dari Allah langsung. Karena sebab apa? Sebab dia mengerjakan apa yang mereka ketahui tentang halal, tentang haram, tentang maksiat, tentang ibadah, sehingga janji Allah lewat lisan batin Rasulullah SAW terrealisasi, dan tidak mungkin Allah Ta'ala berbohong. Wallahu la yukhliful mi'ad, sehingga dia menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu secara ladunniyan. Dan kunci itu semua adalah muraqabah, dan tidak bisa untuk bisa langgeng muraqabah apabila kita tidak melatih muraqabah. Dan muraqabah itu pun akan muncul apabila kita sering melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin mengingat, melanggengkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak ditalkin salah satu thariqah dari baginda Rasulullah SAW, yaitu di antara thariqah 360 thariqah yang dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah thariqatul Qadiriyah dan thariqah Syattariyah. Oleh karena itu, kita berthariqah, kita mengaji thariqah, kita mengamalkan thariqah, kita berzikir thariqah karena Allah, dan dengan niatan, dengan tekad bulat agar zikir kita terpatri dalam rohani kita, dan dengan niatan dan dengan usaha agar dengan zikir tersebut meningkat kita kepada muraqabah. Dengan muraqabah kita sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang muraqabah, wa qala Abu Usman qala li Abu Hafsin, berkata Syekh Abu Usman berkata kepadaku Syekh Abu Hafsin, idza jalasta linnas fakun mu'adzan li nafsika wa qalbika. Syekh Abu Usman tidak adalah seorang ulama besar, banyak pengikutnya, seorang ahli sufi. Berkata guru beliau Abu Hafsin, idza jalasta linnas, tatkala kamu
duduk bersama dengan manusia Utsman, fakun wa'idhan lin nafsik, maka adakah kamu memperingati dirimu sendiri, wa qalbika, dan hatimu, wala yaghurrannaka ijtima'ihim 'alaika, jangan kamu tertipu dengan berkumpulnya makhluk manusia 'alaika, padamu wahai Utsman, fa innahum yuraqibuna dhahiraka, sesungguhnya mereka manusia itu hanya meneliti, melihat apa zahirmu, wallahu raqibun ala batinika, sedangkan Allah raqibun, selalu meneliti atas batin. Wahai Utsman, kamu banyak muridnya, kamu banyak jemaahnya, kamu banyak pengikutnya, jangan kamu tertipu dengan berkumpulnya makhluk terhadapmu, berkumpulnya murid-muridmu mengelilingimu, karena mereka itu melihat zahirmu, sedangkan Allah melihat batinmu. Apabila engkau menasihati mereka, juga pun plus nasihati hatimu, dirimu dan hatimu. Ini nasihat daripada guru Syekh Abu Utsman terhadap Syekh Abu Utsman. Begitu juga dengan para kiai, dengan para masyayikh, dengan para ulama, meskipun pesantrennya ribuan, jangan merasa aman min makrillah, dari makar-makar Allah. Dan jangan merasa aman karena punya santri yang banyak, karena apabila bermaksiat kepada Allah dan maksiat itu pun menjadi sebab murkanya Allah, maka binasalah dia di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada hati Al-Fakir untuk selalu merasa, untuk selalu menghayati bahwa diri ini, bahwa hati ini, bahwa gerak batin ini selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini juga pun diceritakan oleh sebagian para masyayikh ahli tasawuf. Tempo dulu ada seorang kiai, ada seorang syekh mempunyai beberapa murid. Muridnya yang lawas, sepuh-sepuh. Akan tetapi ada seorang pemuda yang baru mengaji kepada beliau. Akan tetapi syekh tersebut sangat menghormati seorang pemuda tersebut, sehingga para muridnya yang lama, yang merupakan orang-orang sepuh, merasa iri. Kenapa orang baru ini, orang muda ini, syekh, guru, kok menghormatinya, tidak kepada kami yang sepuh-sepuh? Sang syekh memahami apa di benak isi murid-muridnya. Pada suatu hari, murid-muridnya dikumpulkan oleh syekh. Wahai para muridku, kamu harus sembelih ayam ini sekiranya tidak ada yang melihatmu. Persatu dari muridnya diberi ayam. Ada riwayat yang lain yang menyatakan diberi burung. Semuanya pergi, ada pergi ke pantai untuk tidak dilihat oleh siapapun. Ada yang pergi ke dalam gua untuk menyembelih ayam atau burungnya. Ada yang pergi ke tengah hutan, ada yang pergi ke atas gunung, tempat-tempat yang sepi, biar tidak ada yang bisa melihatnya. Akan tetapi para pemuda tersebut tidak pergi kemana-mana, tetap dipegang ayamnya. Setelah itu berkumpullah, kembalilah ke pondoknya semua para murid, diserahkan hasil sembelihannya. Cuma tinggal satu murid yang tidak disembelih ayamnya. Sang syekh bertanya, wahai pemuda, teman-temanmu sudah ayamnya sudah disembelih, tinggal ayammu yang kamu tidak sembelih. Kenapa? Maaf wahai syekh, bagaimana saya bisa menyembelih ayam ini dengan persyaratan tidak dilihat siapapun? Sedangkan perasaan kami, hati kami selalu merasa diawasi oleh Allah. Meskipun saya dibawa ayam ini ke atas gunung lalu saya sambil tetap Allah melihat.
dibawa ke dalam gua, di dalam gua disembelih, tetap Allah melihat. Dibawa ke pesisir atau tengah lautan sekalipun, tetap Allah melihat. Tidak ada tempat yang tanpa dilihat oleh Allah. Semuanya, tempat manapun saja, tetap dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, para murid-murid yang sembuh sadar bahwa dirinya, dan meskipun mereka adalah murid lawas atau murid kuno, murid yang lama, tetapi dalam tingkatan muraqabah mereka belum sampai, dan pemuda ini sudah sampai. Oleh karena itu, dari cerita ini kita berharap semua, semoga kita menjadi pemuda tersebut, merasa selalu dilihat, diintai oleh Allah. Tiada tempat yang tanpa pengawasan Allah, tanpa pengintaian Allah. Waruya Ibrahim bin Syammas, dan diriwayatkan oleh Syekh Ibrahim bin Syammas, anna rajulan qala li Ibnu Mubarak, sesungguhnya orang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mubarak, meminta kepada Ibnu Mubarak, ausini ya Aba Abdurrahman, wasiatilah kami, nasihati kami, nasihatiku, nasihati aku wahai Abu Abdurrahman. Qala, berkata Ibnu Mubarak, Rahimahullahu ta'ala, bermuraqabalah, raqibillah, bermuraqabalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalahu rajulun an tafsiri, maka bertanya laki-laki tersebut dari tafsirnya, kata raqibillah ta'ala, kun abadan ka'annaka tarallahu azza wa jalla, adakah kamu selamanya merasa seakan-akan melihat Allah? Fa illam takun tarau, maka sesungguhnya kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya kamu dilihat oleh Allah. Seakan-akan melihat Allah, tetapi kalau dalam konsep Sartoriyah bukan seakan-akan lagi, tapi harus merasa melihat Allah. Pun para murid pemula yang baru masuk thariqah, seakan-akan harus merasa dilihat oleh Allah. Akan merasakan dalam dirinya dilihat, diawasi, diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan suatu kesadaran yang hakiki, bukan kesadaran yang dipaksakan, sehingga orang tersebut dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam ucapannya tidak basa-basi, bukan sandiwara, bukan munafik-munafikan. Oleh karena itu, bagaimana kita dilatih untuk bisa bermuraqabah kepada Allah. Akan tetapi kalau tidak bisa muraqabah kepada Allah, tindakannya, ucapannya, perbuatannya tidak sepi dari riya, dan konsepnya berbuat sesuatu cari muka. Na'udzubillah min dzalik, dan itu adalah perbuatan riya yang merupakan syirik khafi. Wa an Abi Abbas bin Atha qala, dan dari Syekh Abi Abbas bin Atha qala, beliau berkata, afdhalut ta'ati muraqabatul haqqi 'ala dawamil awqat, paling utamanya taat adalah muraqabah kepada al-haq, merasa diintai, merasa melihat, merasa diintai, merasa diawasi oleh al-haq, ada dawamil awqat, di seluruh waktu-waktunya sepanjang masa. Sehingga paling afdalnya taat, paling utamanya ketaatan kepada Allah, terbukanya rasa kita, rohani kita,
sepanjang masa, sepanjang waktu kita merasa melihat Allah atau dilihat kepada Allah. Oleh karena itu, dengan perasaan ini semuanya akan bersemi secara alami dalam rohani kita. Entah itu takwa, entah itu ma'rifah, entah itu adalah mu'ajanah, dan insya Allah nanti adalah mukalamah. Bersemi alami dalam rohani kita, bukan hal yang dipaksakan. Akan tetapi kalau tidak bisa muraqabah, cuma hanya mengandalkan pengajian atau mau'izatul hasanah, iman itu bisa keropos. Kenapa? Karena hilang perasaan bersama dengan Allah, perasaan dilihat Allah, perasaan melihat Allah, sehingga hati kita, perasaan kita, bahkan tindakan kita apabila tidak diketahui manusia berani melakukan maksiat, berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang-orang sekarang bisa mustajabud da'wah meskipun entah bergelar bertitel hajikah, kiaikah, ustadzkah, apabila kalau bersama dengan makhluk, bersama dengan manusia, dia menampilkan seorang dewa atau istilahnya seorang juru selamat. Tetapi apabila sendirian dia bermaksiat kepada Allah, dia bersama dengan syaitan, itulah yang diibaratkan adalah serigala berbulu domba. Pada hakikatnya dia serigala, memangsa apapun, entah halal entah haram, mendekati kepada para penguasa zalim, menjilat terhadap penguasa zalim demi uang, demi recehan rupiah. Sebenarnya hakikatnya dia adalah serigala, tetapi dia pandai bermanis muka dan bersilat lidah sehingga menampilkan dirinya bagaikan domba. Inilah yang dikhawatirkan di zaman akhir. Ulama-ulama serigala berbulu domba. Juga pun yang dikhawatirkan terhadap diri kita semua. Kita kalau di depan, misalkan sampean-sampean, di depan para kiai, di depan orang-orang, di depan masyarakat, sampean menampilkan orang-orang soleh, tetapi kalau sendirian sampean berani bermaksud kepada Allah, itu bagian daripada serigala berbulu domba. Itu semua karena tidak ada, karena hilangnya muraqabah dari sirri kita, muraqabah dari rohani kita, muraqabah dari perasaan kita. Oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala membuka hati kita untuk selalu bermuraqabah. Wa an Abi Utsman Al-Maghrabi qala, juga pun dari Imam Abu Utsman Al-Maghrabi qala, beliau berkata, Abdul Bayyazul Izzat dari Tariqah al-muhasabatu wal muraqabah. Paling afdalnya yang dilazimkan manusia dalam ini Tariqah, muhasabah wal muraqabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi kalian, hisablah kalian, hitunglah kalian sebelum Allah Ta'ala menghisab kalian. Wal muraqabah, dan muraqabah. Wasiasatul amalu bil ilmi, dan mensiasati amalnya dan membangun dasar amalnya dengan ilmu. Karena kata siasat di dalam bahasa Arab itu adalah asa ta'assusan, yaitu dasar. Dasarilah amalmu, amal kita dengan ilmu, bukan dengan serampangan. Karena beramal, beribadah dengan dasar ilmu akan menjadi keselamatan bagi kita. Juga pun kita beramal tanpa dasar ilmu, juga pun akan menjadi kebinasaan kepada kita. Contohnya, misalkan banyak orang melakukan riyadhah, tirakat kata orang Madura, tanpa dasar ilmu, tanpa bimbingan mursyid.
Mereka melakukan melek malam, melakukan berbagai macam riadah tanpa didasari oleh syariah, tanpa didasari oleh petunjuk Rasulullah. Betul, mereka oleh Allah Ta'ala diberi keistimewaan khariqul ada, sakti dan lain-lain. Tetapi itu hakikatnya adalah istidraj. Sebagaimana orang-orang Allah Ta'ala menistidraj kepada orang-orang non-muslim yang gemar melakukan latihan diri. Sebagaimana Allah Ta'ala mengistidraj orang-orang fasik, sebagaimana Allah mengistidraj orang-orang tukang tenung dan tukang sihir. Oleh karena itu, dasarilah amalia kita dengan ilmu. Dan paling afdalnya apa yang dilazimkan dalam manusia dalam thariqah ini, thariqah Qadiriyah Wasatara ini adalah muhasabah, introspeksi kita. Diri kita harus diintrospeksi. Apakah amaliah kita, ucapan kita, tindakan kita, hati kita selalu menyambung kepada Allah, selalu berdasarkan lillah billah, atau berdasarkan syariat yang sudah ditentukan Allah? Ini selalu kita harus muhasabah dan muraqabah. Muraqabah, kita selalu mengintai diri, bagaimana diri selalu merasa sadar diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan 3 konsep ini sudah cukup kita untuk berlabuh kepada Hadratul Qudsi dengan selamat. Amin, Allahumma amin. Amin. Dan kami doakan semoga kita semua, semoga jemaah yang mengaji secara langsung, pada khususnya jemaah kami, jemaah Al-Fakir yang ada di Desa Kangkreng ini, dan juga pun seluruh jemaah yang menonton atau yang menyaksikan pengajian ini, dan seluruh pemirsa Palangkaraya TV yang kami hormati, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi ahli thariqah yang istiqomah. Amin. Sehingga kita bisa istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Amin. Juga pun kita bisa diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala untuk bermuraqabah kepada Allah. Yeah.